Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam sarapan GPDI Situbondo. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kita boleh ada sampai saat ini. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Perjuangan Seorang Ibu. Siapakah ibu itu? Ibu adalah orang tua perempuan yang sudah melahirkan kita. Seorang ibu harus mengandung selama 9 bulan lebih dan harus mengalami kesakitan waktu melahirkan anak yang dikandungnya. Terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 16. Dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dari situ saja ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Kodrat wanita adalah mengandung dan melahirkan anak. Ada suatu kisah di dalam Alkitab, yaitu seorang ibu yang anaknya perempuan sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Sebagai orang tua ataupun sebagai ibu tidak tega melihat anaknya menderita. Kisah ini terdapat di dalam Matius 15 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Hati seorang ibu melihat anaknya menderita itu sangat menyakitkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya dan ia meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Banyak halangan yang dihadapi perempuan ini untuk datang kepada Yesus. Karena saking banyak orangnya, dia selalu terus berteriak-teriak. Mungkin mengganggu dalam perjalanan Tuhan Yesus. Di ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah anakku. Perempuan tadi dia memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Mungkin sudah terdengar kabar bahwa mujizat yang dialami Tuhan, mujizat yang banyak dikerjakan Tuhan, banyak sakit disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Dari situ wanita ini mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah penolong. Dia selalu berusaha sekuat tenaga, apapun yang dia hadapi, tantangan apapun. Dia rindu supaya anaknya ini mendapatkan kesembuhan. Tetapi apa yang diterima perempuan tadi yaitu bahwa tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan tadi itu meskipun Tuhan tidak mengindahkannya, tetapi perempuan ini tetap datang kepada Tuhan. Dan akhirnya kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu tidak makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada komunikasi antara Tuhan dan perempuan tadi, sehingga dengan komunikasi yang antara Tuhan Yesus dan perempuan, Tuhan Yesus melihat bahwa iman perempuan ini sangat luar biasa. Iman perempuan ini sangat besar, sehingga kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari iman yang besar kepada Tuhan, maka terjadi kesembuhan, ada pertolongan, dan ada jawaban yang luar biasa. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari kisah ini, perjuangan ibu sungguh luar biasa. Demi keluarganya, demi anaknya, dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya dan bertindak datang kepada Yesus, dia mendapatkan pertolongan. Dan perempuan tadi datang kepada orang yang tepat. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong apa yang menjadikan pergumulannya. Bahwa anaknya yang sakit. Saya mau bersaksi dulu ketika saya kecil, saya sering ngomong sama ibu saya. Pada waktu saya kecil, ibu saya pernah bercerita kepada saya bahwa suatu kali waktu saya bayi, saya sedang sakit. Karena di desa, ibu saya waktu itu mau mencuci pakaian. Kalau dulu mencuci pakaiannya di sungai. Terus ketika mencuci pakaian belum selesai, ibu saya mendengarkan kayak ada suara bayi menangis. Seketika itu juga cucian yang belum dicuci tadi dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu cepat-cepat ibu saya pulang. Dia berpikir bahwa anaknya yang sakit pasti mencari ibunya. Melihat itu ketika sampai di rumah, ibu saya melihat saya sedang tidur. Dengan melihat itu, ibu saya sampai rumah merasa lega. Ternyata anaknya tidak menangis. Apa yang didengarkan tadi yaitu yang menangis adalah seekor kambing yang sedang teriak-teriak. Inilah perjuangan seorang ibu yang kasihnya kepada anaknya. Dia berusaha supaya dia selalu dekat kepada anaknya. Dan seorang ibu harus mengajarkan hal-hal yang baik. Terdapat di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, dan pada suaminya agar firman Allah jangan dihujat. Hal-hal baik apa saja yang harus dilakukan seorang perempuan, yaitu 1, mengasihi suami dan anak-anak. Selanjutnya hidup bijaksana dan suci. Terus rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang baik yang harus diajarkan. Hal-hal yang baik yang harus dimiliki oleh seorang ibu atau seorang perempuan. Dalam hal ini kita sebagai perempuan atau ibu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Dan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Agar kehidupan kita sebagai ibu, kita dapat menjadi berkat buat orang lain, buat suami, buat istri, dan dimanapun saja kita berada, kita rindu hidup kita selalu menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ini renungan sarapan pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.